Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berwirausaha, pengetahuan tentang inovasi sangat perlu diketahui. Karena menurut Henas, inovasi adalah strategi untuk meningkatkan nilai produk sebagai kunci sukses dalam bisnis. Begitu pula dengan penciptaan nilai atau flow creation yang sangat perlu diketahui. Karena flow creation adalah inti seluruh kegiatan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 akan membahas secara mendalam tentang inovasi dan penciptaan nilai. Namun sebelum itu, kami dari kelompok 1 akan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya pribadi atas nama Umi Fadila dengan NIM 3030001200023. Dan kemudian ada Muhammad Akmal dengan NIM 3030001200014. Dan yang terakhir ada Nur Fadilah dengan NIM 3030001200032. Berikut video presentasi dari kelompok kami. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari yang sebelumnya, dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, terdapat 3 jenis inovasi, yaitu yang pertama small. Small yaitu inovasi yang berorientasi pada pengembangan proses penunjang penciptaan produk. Contohnya adalah sistem just in time. Yang kedua yaitu repetitif, yaitu inovasi yang ditujukan pada peningkatan kualitas atau nilai produk yang telah ada. Contohnya adalah pengembangan smartphone dari Samsung S7 ke S8. Yang ketiga itu custom, yaitu inovasi produk yang benar-benar baru belum pernah ada sebelumnya. Inovasi jenis ini memiliki resiko yang sangat besar, namun jika sukses, ia akan menjadi yang pertama, atau biasa disebut dengan top of mind. Contohnya seperti yang dilakukan Apple pada proyek iPad pertama. Dalam perkembangannya, seiring dengan paradigma model bisnis, inovasi dapat dikategorikan menjadi 4 tipe, yaitu pertama incremental, yaitu inovasi yang mengandalkan model bisnis yang ada dan pasar yang telah dimilikinya, misalnya dari mobil Xenia menjadi all new Xenia. Yang kedua yaitu architectural, yaitu inovasi yang mengandalkan bisnis model yang ada namun dengan membuka pasar baru. Misalnya grup Toyota merilis lini Lexus untuk pasar high-end. Yang ketiga itu radical, yaitu inovasi yang mengembangkan model bisnis baru untuk segmen yang telah dimilikinya. Misalnya restoran konvensional, yaitu mengembangkan sistem transaksi tanpa kasir. Yang kedua itu disruptive, yaitu inovasi yang mengembangkan model bisnis sekaligus segmen pasar baru. Misalnya awal kehadiran Tokopedia yang menyasar pasar netizen dengan pengalaman transaksi yang berbeda dari pasar tradisional. Nah, baiklah, yang selanjutnya adalah pengertian flow creation atau penciptaan nilai. Nah, pengertian flow creation atau penciptaan nilai itu sendiri adalah suatu proses penciptaan nilai yang dilakukan oleh perusahaan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. Nah, dari menghasilkan keuntungan itu ada beberapa cara yang dilakukan untuk menghasilkan atau menciptakan nilai itu sendiri. Nah, yang pertama adalah mengembangkan value creation proposition basic. Nah, value proposition basic merupakan kumpulan dari produk lain atau jasa yang membentuk suatu nilai untuk segmentasi konsumen. Nah, value proposition adalah alasan mengapa konsumen memilih salah satu perusahaan dibandingkan perusahaan lainnya, karena perusahaan tersebut dapat menyelesaikan masalah dari konsumen. Minimum Viable Product. Minimum Viable Product atau MVP adalah pengembangan awal pada sebuah produk baru, app, atau service startup yang diluncurkan untuk siap dipakai oleh pengguna pertama mereka atau early user dengan tujuan menerima masukan perbaikan dari target market. Minimum Viable Product atau MVP merupakan alat utama yang digunakan perusahaan untuk memberikan solusi dari kebutuhan konsumen. Ada 3 standar minimal MVP, yaitu yang pertama, produk harus berfokus pada satu fungsi utama yang menjadi solusi bagi kebutuhan konsumen. Yang kedua, tampilan harus mudah digunakan dan dimengerti konsumen, utamakan kegunaan dan bukan keindahan. Yang ketiga, teknikal harus berfungsi dan bisa diandalkan. Untuk membuat minimum viable product yang baik, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, mencari tahu masalah yang ingin dipecahkan dan untuk siapa. Yang kedua, menganalisis kompetitor. Yang ketiga, alur pengguna.
menentukan alur pengguna akan memberikan bagaimana user menggunakan produk kita. Yang keempat, daftar fitur dan prioritasnya setelah alur pengguna ditentukan. Langkah berikutnya adalah melist fitur yang mungkin disediakan pada setiap tahapan. Setelah itu, membuat daftar prioritas dari setiap fitur. Ketika semua fitur penting dalam produk telah ditentukan, MVP siap dibuat. Ketika MVP telah dibuat, diperlukan beberapa langkah validasi meliputi. Yang pertama, validasi internal biasanya dilakukan oleh tim inovator atau orang dalam untuk melihat kelayakan MVP. Yang kedua, validasi eksternal, validasi yang dilakukan pada segmen yang dituju untuk mendapat feedback sebagai bahan perbaikan terus-menerus atau iterasi.